Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyun nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Al-Aziz, yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala rahmati dan juga berkahi. Pada kajian kita tentang sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada kisah hijrahnya kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu berat menerima cobaan, menerima siksaan, caci makian dari orang-orang kufar Quraisy, sehingga kemudian mereka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Habasyah, untuk berhijrah ke negeri Habasyah, karena di sana ada seorang raja yang begitu adil yang bernama An-Najasyi, yang dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melindungi setiap rakyatnya, termasuk orang yang hijrah ke negerinya. Kemudian ahibati fillah azzanallahu wa iyyakum, pada pertemuan kali ini biiznillah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita akan masuk pada bab tentang masuknya dua orang yang begitu agung, dua orang yang begitu mulia ke dalam agama Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma wa anis sahabati ajma'in. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan, kemudian beliau mulai mendapati cobaan demi cobaan, ujian demi ujian, caci makian, hinaan, ejekan, bahkan siksaan. Ada secercah cahaya, ada sedikit rasa optimis yang kemudian timbul akan kejayaan agama Islam ini, yaitu dengan masuk Islamnya dua orang yang sangat mulia ini, Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Karena mereka berdua ini termasuk orang yang sangat disegani oleh orang-orang Quraisy. Maka ketika dua orang yang begitu disegani oleh orang-orang Quraisy, ternyata mereka berdua itu sudah masuk ke dalam agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan banyak orang yang mengikuti mereka berdua, dan orang-orang yang tadinya merasa tertindas oleh orang-orang kufar Quraisy akan timbul rasa optimis mendapatkan perlindungan dengan masuk Islamnya dua orang yang mulia ini. Haibati fillah azzanallahu wa iyyakum, Umar bin Khattab dan juga Hamzah bin Abdul Muttalib itu masuk Islam kira-kira pada tahun ke-6 setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Kira-kira pada tahun ke-6, beberapa riwayat menyebutkan tahun yang lain, ada yang menyebutkan pada tahun kedua, tahun ke-6 dan lain sebagainya, tapi wallahu taala alam bahwa mereka berdua itu masuk Islam pada tahun ke-6 setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Hamzah bin Abdul Muttalib merupakan
paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki ayah yang bernama Abdullah. Nah, Hamzah ini satu bapak dengan Abdullah, yaitu Abdul Muttalib. Selain Hamzah bin Abdul Muttalib itu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib juga merupakan saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah, dan Thuwaibah sebelum menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib terlebih dahulu. Jadi secara kekerabatan Hamzah itu begitu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu pula Hamzah bin Abdul Muttalib juga begitu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari garis keturunan ibundanya. Karena ibunda Hamzah itu adalah Halah bintu Wuhaib bin Abdi Manaf, dan ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf. Jadi kira-kira dua pupu lah, bukan sepupu karena dari kakeknya, dua pupu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu begitu dekat dengan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Habibti fillah azza wa iyyakum, Hamzah bin Abdul Muttalib seperti telah kita sebutkan pada pelajaran yang pertama bahwa sebab masuk Islamnya Hamzah pada awalnya itu bukan karena kecintaan Hamzah terhadap agama Islam. Pada awalnya bukan disebabkan kecintaan Hamzah bin Abdul Muttalib terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Akan tetapi sebab masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib pada awalnya adalah rasa simpati seorang saudara yang melihat saudaranya sendiri, yang melihat keponakannya sendiri, yang melihat saudara sepersusuannya sendiri itu diganggu oleh orang-orang. Maka kemudian ingin melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Hamzah bin Abdul Muttalib itu keluar ingin berburu. Kemudian di tengah perjalanan ketika ia ingin berburu, ia bertemu dengan seorang perempuan, yang mana perempuan itu merupakan seorang budak dari Abdullah ibn Jad'an. Budaknya Abdullah ibn Jad'an ketika bertemu dengan Hamzah tanya, "Hamzah, kamu mau kemana?" Maka kata Hamzah mengatakan, "Saya ingin pergi berburu." Kemudian budaknya Abdullah ibn Jad'an itu mengadu kepada Hamzah, "Tahukah kamu wahai Hamzah bahwa keponakan kamu Muhammad itu sedang dicela oleh orang-orang kufar Quraisy, sedang berada di sekitar Ka'bah, sedang dicela oleh Abu Jahal, Amr bin Hisham, dan juga komplotan-komplotannya." Maka seketika itu pula Hamzah dengan marah membawa panah, menenteng busurnya, datang untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berada pada perkumpulan orang-orang kufar Quraisy, yang mana di sana terdapat Abu Jahal sedang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Hamzah, kemudian Hamzah mengatakan di muka Abu Jahal, kata Hamzah, "Atastumuhu fa ana ala dinihi aqulu ma yaqul." Abu Jahal, apakah engkau berani untuk mencela Muhammad padahal aku itu berada di atas agamanya? Sebelumnya Hamzah itu belum masuk Islam, tapi untuk membela saudaranya,
untuk membela keponakannya, untuk membela saudara sepersusuannya. Kemudian Hamzah maju di hadapan Abu Jahal dan mengatakan kepada Abu Jahal, kamu berani mencela Muhammad wahai Abu Jahal, padahal aku itu berada di atas agamanya. Seketika itu pula Hamzah bin Abdul Muttalib secara otomatis mengumumkan keislamannya radhiyallahu anhu. Maka orang-orang di sekeliling Abu Jahal itu segera bangkit untuk membela Abu Jahal. Tapi Abu Jahal tidak berani terhadap Hamzah, karena Hamzah itu seorang pemuda yang begitu gagah, seorang pemuda yang begitu pemberani, seorang pemuda yang begitu terhormat, seorang pemuda yang disegani oleh orang-orang Quraisy. Abu Jahal pun tidak berani. Maka Abu Jahal pun mundur, berhenti mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan masuk Islamnya seorang yang begitu terhormat, seorang yang begitu dipandang oleh orang-orang kufar Quraisy, sehingga orang-orang kufar Quraisy tidak lagi berani untuk mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau menyiksa para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian orang yang kedua yang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khalifah yang kedua, seorang yang begitu tegas dalam menegakkan kebenaran, la yakhafu laumata laim, tidak takut dengan orang yang mencela, bahkan tidak takut terhadap siapapun yang menentangnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang begitu keras perlawanannya terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum masuk ke dalam agama Islam. Persis seperti Abu Jahal, Amr bin Hisham. Akan tetapi pada suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala membuka dada salah satu dari kedua Umar, salah satu dari kedua orang tersebut, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma a'izzal islama bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang lebih engkau cintai. Bi ahadil umarain, dengan salah satu dari dua Umar, yaitu Umar bin Khattab atau Amr ibn Hisham. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang dengan masuk Islamnya salah satu dari dua orang ini, maka Islam ini akan mendapatkan kemuliaan. Islam ini akan mendapatkan keberanian, mendapatkan tambahan kekuatan untuk melanjutkan dakwah Islam ini. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan jadilah Umar ini orang yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena beliau merupakan jawaban dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Allahumma a'izal islama bi ahadil umaraini bi ahabbi ar-rajulaini ilaik, bi Abi Jahl Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan kisah bagaimana masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya, pada suatu ketika saat sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke negeri Habasyah, pada yang pertama kalinya, berapa jumlah sahabat Nabi yang hijrah ke Habasyah? 14 dari kalangan laki-laki. Dari perempuan berapa?
Hah? Ridho perempuan berapa? 4 dari perempuan, 14 dari laki-laki. Di antara mereka itu ada yang bernama Amir bin Rabi'ah dan juga istrinya Laila. Amir bin Rabi'ah itu merupakan anak angkatnya bapaknya Umar. Umar bapaknya itu siapa? Al-Khattab ibn Nufail. Al-Khattab ibn Nufail itu punya anak angkat namanya Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah itu begitu dekat dengan Umar bin Khattab. Tapi Amir bin Rabi'ah itu sudah terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Sudah terlebih dahulu masuk Islam. Bahkan beliau termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah ke negeri Habasyah bersama dengan istrinya Laila. Amir bin Rabi'ah itu ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat mau berhijrah ke Habasyah. Maka ketika Umar mendapati Amir bin Rabi'ah, saudara angkatnya bersama dengan istrinya hendak berhijrah, tanya, Amir, kamu mau kemana? Maka Amir pun menjawab, saya ingin pergi ke Habasyah. Saya itu sudah begitu keras mendapati celaan, mendapati hinaan, cobaan, siksaan dari kaum-kaummu, dari sahabat-sahabatmu sendiri. Kami sudah lelah dengan itu semua. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan kami untuk pergi ke Habasyah. Maka dari situ Umar mulai terketuk hatinya. Ya Allah, saudara saya sendiri, saudara angkat saya sendiri, itu mendapati siksaan dari teman-teman saya. Sampai begitu berat siksaan dari teman-teman saya, sampai dia rela meninggalkan tanah kelahirannya, pergi ke negeri seberang, pergi ke Habasyah. Maka kemudian Umar mendoakan mereka berdua, sahibakumullah, semoga Allah menjaga mereka semua. Syuf, doanya Umar itu agar Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Karena orang-orang kufar Quraisy meskipun mereka dalam kesyirikannya, mereka itu masih menganggap Allah Subhanahu wa taala salah satu Tuhan yang mereka sembah. Maka Umar pun mendoakan mereka agar selamat sampai di negeri Habasyah. Tapi hati Umar itu begitu teriris, begitu sakit ketika mendapati saudara angkatnya sendiri dengan istrinya itu pergi meninggalkan tanah kelahirannya. Akan tetapi Amir bin Rabi'ah itu tahu karakter Umar. Umar itu orang yang begitu keras, bahkan orang yang begitu keras dalam melawan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dikatakan kepada Amir bin Rabi'ah bahwa Umar itu sudah mulai melunak, Laila istri beliau mengatakan, Amir, tahukah kamu Umar itu ketika mendengar kita mau hijrah ke Habasyah, dia sudah mulai melunak, hatinya itu sudah mulai melembut. Amir cuman tersenyum. Amir tahu karakteristik Umar. Umar itu orang yang begitu keras, terutama terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Amir itu mengatakan, Umar itu nggak akan masuk Islam sampai Kalbu ibnul Khattab, sampai anjingnya Ibnul Khattab, anjingnya itu masuk Islam, baru kemudian Umar akan masuk Islam. Yastab'idu min amrihi, saking pesimisnya Umar itu nggak akan masuk Islam. Saya tahu bagaimana kerasnya penentangan Umar terutama terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk menggambarkan mustahilnya hal tersebut, Amir itu sampai mengatakan Umar itu tidak akan masuk Islam sampai anjingnya masuk Islam, kata Amir. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Suatu ketika Umar bin Khattab itu ingin pergi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan saat itu Nabi SAW sedang bersama dengan sahabat-sahabat beliau di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, yang rumahnya itu berada di kaki bukit Safa. Rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nabi SAW sedang bersama sahabat-sahabat beliau mengajarkan Islam kepada beliau, sahabat-sahabat Nabi SAW, di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Kemudian Umar bin Khattab di tengah perjalanannya itu bertemu dengan seorang yang kemudian menanyakan kepada Umar, "Ya Ibnul Khattab, wahai Umar bin Khattab, kamu itu mau kemana?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Aku ingin menemui Muhammad untuk membunuhnya. Uridu Muhammadan liaqtulahu." Aku ingin menemui Muhammad, biar aku bunuh Muhammad itu. Dan Umar itu saking kerasnya beliau, sedikit dengar sedikit hal yang tidak beliau sukai, beliau pasti sering kali mengatakan, "Adribu unuqah, da'ni adribu unuqah." Bahkan di dalam Islam pun, setelah beliau masuk Islam pun, ketika ada perlakuan seorang Arab Badui yang tiba-tiba datang ke masjid dan karamakumullah kencing di masjid, Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah." Biarkan aku memenggal lehernya. Meskipun Umar sudah masuk Islam. Orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah." Dan sering kali ketika ada orang yang timbul darinya sikap buruk yang tidak disukai oleh Umar, apalagi tidak disukai oleh Nabi SAW, Umar itu langsung izin, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah." Saking kerasnya Umar. Dan sebelum beliau masuk Islam pun beliau begitu keras. Maka wajar Amir bin Rabi'ah itu pesimis. Kayaknya model Umar ini hesek masuk Islam teh. Kumaha iya masuk Islam? Nggak mungkin cenah. Umar bin Khattab. Dan beliau pun saat itu ingin keluar untuk membunuh Nabi SAW di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Maka ketika ditanya oleh seseorang tersebut, dan orang tersebut sudah masuk ke dalam agama Islam, akan tetapi menyembunyikan keislamannya karena takut akan disiksa. Orang tersebut dalam sebuah riwayat dikatakan bernama Nu'aim bin Abdullah An-Nuham. Nu'aim bin Abdullah An-Nuham. Beliau bertanya kepada Umar, "Umar, kamu mau kemana?" Maka Umar mengatakan, "Aku ingin pergi bertemu dengan Muhammad untuk aku bunuh." Kemudian Nu'aim mengatakan, "Ya Umar, bagaimana kamu akan membunuh Muhammad? Padahal saudarimu sendiri dan suaminya itu sudah masuk ke dalam agama Muhammad." Saudarinya Umar itu namanya Fatimah bintul Khattab, dan suaminya itu adalah Sa'id bin Zaid, ahadul asyaratil mubasysyirina bil jannah, salah satu dari 10 orang yang telah Nabi SAW jamin untuk masuk ke surga. "Wahai Umar, bagaimana bisa kamu itu ingin pergi menemui Muhammad padahal saudari dan juga iparmu itu sudah masuk ke dalam agama Muhammad?" Maka ketika mendengar hal tersebut, Umar pulang, nggak jadi pergi ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Umar pulang untuk menemui saudarinya, untuk menemui Fatimah, untuk tabayun, benar tidak si Fatimah ini sudah masuk Islam. Maka ketika Umar masuk ke dalam rumah Fatimah, di dalam rumah Fatimah itu ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Khabbab ibn al-Arad, yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada Sa'id bin Zaid dan juga kepada Fatimah. Maka saat Umar bin Khattab mengetok pintu, kaget mereka. "Waduh, Umar tahu nih kita sudah masuk Islam, gimana ini?" Soalnya Umar nih gedor-gedor, keras tipenya, nggak lembut pelan.
nggak lembut pelan. Assalamualaikum. Kalau orang Sunda kan gitu ya, pelan. Assalamualaikum. Umar tidak, gedor-gedor pintunya, pengen ketemu dengan saudarinya, pengen ketemu Fatimah dan juga iparnya Sa'id bin Zaid. Kemudian Umar bin Khattab setelah menggedor-gedor pintu, dobrak pintunya, nggak dibukain, dobrak pintunya, pengen masuk. Mana Fatimah? Maka Fatimah seketika menyembunyikan lembaran-lembaran Al-Quran yang sedang ia pelajari bersama dengan Khabbab ibn al-Arat. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa lembaran-lembaran Al-Quran yang sedang mereka pelajari adalah surat Taha, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Taha, sungguh kami tidak menurunkan Al-Quran ini agar kalian sengsara. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali kami menurunkan Al-Quran ini sebagai pengingat bagi orang yang takut. Illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Al-Quran ini diturunkan oleh zat yang telah menciptakan langit dan juga bumi, oleh zat yang telah menciptakan bumi dan juga langit yang tinggi. Maka kemudian ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Fatimah, Fatimah, sabati, apakah kamu telah masuk ke dalam agama Muhammad? Maka saudarinya mengatakan, ya Umar, madza tara in kana al-haqqu ala ghairi dinik? Bagaimana pendapatmu apabila kebenaran itu ada pada selain agamamu? Umar, saudaraku, bagaimana pendapatmu kalau ternyata yang benar itu bukan agama kamu? Gimana? Bagaimana bisa? Kata Umar bin Khattab, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu baca? Coba sini, berikan kepadaku apa yang sedang kalian semua pelajari. Maka Fatimah itu menolak untuk memberikan sahifah Al-Quran ini kepada Umar bin Khattab. Fatimah mengatakan, sesungguhnya kamu itu najis. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis, tidak berhak untuk menyentuh Al-Quran. Maka Umar pun, bagaimana aku bisa untuk membaca Al-Quran ini? Aku ingin baca. Coba kasih lihat aku pengen tahu apa yang ada pada lembaran-lembaran itu. Maka Fatimah mengatakan, kalau kamu mau baca, kamu mandi dulu. Maka kamu baca, kemudian kamu temui Nabi Muhammad SAW, kamu bersyahadat, kamu masuk Islam dulu, baru kamu boleh baca. Maka kemudian dibacakan kepada Umar bin Khattab ayat-ayat yang sedang mereka pelajari. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam dan datang kepada Nabi SAW yang sedang berada pada rumah Al-Arqam bin Abil Arqam untuk mengumumkan keislamannya. Bayangkan, awalnya Umar bin Khattab datang untuk membunuh Nabi SAW, akan tetapi kemudian ia malah balik bukan untuk membunuh Nabi SAW, akan tetapi untuk masuk ke dalam agama Nabi SAW. Sudah masuk ada? Taib, insyaallah akan kita lanjutkan selepas Isya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kita lanjutkan terlebih dahulu tentang kisah Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibadati fillah azza wa iyyakum. Ada riwayat lain yang menyebutkan bagaimana kisah masuk Islamnya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sedang berjalan ke Masjidil Haram,
ia mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada di hadapan beliau, sudah jalan terlebih dahulu, sama-sama mau jalan ke masjid. Kemudian ketika sudah sampai di Masjidil Haram, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Umar itu diam di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mendengar apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya. Umar bin Khattab itu mengatakan bahwa Muhammad ini seorang penyair. Ketika Umar mendengar ayat yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu menakjubkan. Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu menakjubkan didengar oleh Umar bin Khattab, sehingga Umar mengatakan, Muhammad tuh emang penyair ini, syairnya teh keren pisan. Habis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lanjut baca lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang membaca surat Al-Haqqah sampai pada ayat Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran ini bukan perkataan penyair. Qalilam ma tu'minun. Bukan perkataan, kok kayak serasa tahu ya yang ada di batin saya. Saya mengatakan Muhammad penyair, langsung dibantah. Bukan penyair si Muhammad. Berarti si Muhammad ini kahin, dukun nih Muhammad nih. Nabi SAW melanjutkan, wala biqauli kahin qalilam ma tadzakkarun. Bukan pula perkataan dukun. Wah, ini kayaknya tahu nih apa yang ada di hati saya, apa yang saya bicarakan dalam hati saya. Akhirnya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca sampai akhir ayat, sampai akhir surat. Kemudian setelah itu Umar merasa takjub dengan Al-Quran sehingga beliau masuk ke dalam Islam. Ada riwayat lain pula yang menyebutkan bahwa ketika Umar bin Khattab itu sedang keluar ingin mencari khamr untuk diminum, karena Umar ini saat jahiliyah terkenal dengan peminum khamr bersama dengan teman-temannya, suka minum khamr sama teman-teman. Lagi pengen cari khamr, dia lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang berjalan ke masjid. Maka kemudian Umar pun membuntuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sampai di masjid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran dalam sholat beliau. Akhirnya Umar itu takjub dengan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau masuk ke dalam Islam. Dan juga masih ada riwayat lainnya. Kurang lebih 3 riwayat ini yang begitu terkenal. Akan tetapi ada seorang ulama ahli sejarah, Syekh Dr. Akram Diya Al-Umari. Beliau mengatakan bahwa tidak ada riwayat yang benar-benar sahih dalam kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akan tetapi dalam ilmu sirah itu seperti disebutkan oleh para ulama bahwa boleh mengambil beberapa riwayat yang mungkin tidak sahih, tapi untuk menutupi kisah-kisah yang mungkin akan berlobang ketika tidak disebutkan. Jadi supaya kisahnya itu runtut selama kisah tersebut tidak berhubungan dengan akidah, tidak berhubungan dengan akidah kaum muslimin. Taib. Pada intinya kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bihamdillahi taala sudah masuk ke dalam agama Islam. Kemudian setelah Umar bin Khattab itu masuk ke dalam agama Islam, Umar itu ingin membalas apa yang telah ia perbuat semasa ia masih dalam jahiliyah. Maka kemudian Umar bin Khattab itu mengatakan, siapa orang yang paling keras penentangannya terhadap agama Islam ini? Maka dikatakan kepada Umar, Abu Jahal, Amr bin Hisham, Abu Jahal. Maka kemudian Umar bin Khattab itu datang ke rumahnya Abu Jahal.
Lihatlah bagaimana beraninya Umar bin Khattab. Dia tanya orang yang paling keras penentangannya terhadap Islam, bukan untuk dia takut, tapi justru untuk dia datangi rumahnya. Dia datang ke rumah Abu Jahal. Sesampainya di rumah Abu Jahal, diketok pintu Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal kaget ketika melihat yang datang adalah Umar bin Khattab. Abu Jahal mengatakan, "Ahlan bika yabna ukhti." Selamat datang menyambut kedatangan Umar bin Khattab. Ma ji'ta bihi? Kenapa kamu datang ke rumah? Tumben kamu datang ke rumah, mau ngapain? Silakan, ahlan wa sahlan, menyambut Umar dengan baik. Kemudian Umar mengatakan, "Ji'tuka li ukhbiraka anni aslamtu. Anni ala dini Muhammad." Aku datang untuk memberitahu kamu bahwa aku itu sudah masuk Islam, bahwa aku itu sudah memeluk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pun marah. Abu Jahal pun marah. Abu Jahal mengatakan, "Qabbahakallah." Semoga Allah memburukkanmu. Doanya itu kepada Allah. Qabbahakallah, semoga Allah memburukkanmu. Labi sama ji'ta bihi, sungguh engkau itu datang dengan hal yang paling buruk. Kamu datang untuk mengabarkan bahwa kamu sudah masuk ke dalam agama Muhammad. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Umar itu cari siapa orang yang paling cepat dalam mengabarkan gosip. Cari reporter Arab. Reporter di Mekah itu siapa? Ternyata diketahuilah bahwa reporter, tukang gosip, mungkin beda ya, kerjaan reporter dan tukang gosip beda. Mungkin ini lebih tepat ke tukang gosip yang sangat cepat dalam menyebarkan berita. Ternyata diketahui bahwa tukang gosipnya Mekah pada saat itu adalah Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Kemudian Umar itu mendatangi Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Umar mau ngasih tahu bahwa dia sudah masuk Islam. Kaget Jamil. Bener, sudah masuk Islam Umar, katanya. Loh bener, ini saya yang datang sendiri, kata Umar bin Khattab. Dan saat itu Umar bin Khattab itu jalan bersama dengan putra beliau, Abdullah. Abdullah yang menceritakan kisah tersebut. Kemudian Jamil bin Ma'mar al-Jumahi itu menyebarkan berita ke seluruh Mekah. Umar sudah masuk Islam. Saba'a Umar, saba'a Umar. Umar udah mengikuti agama Muhammad. Umar udah masuk ke dalam agama Muhammad. Agar orang-orang tahu bahwa Umar itu sudah masuk Islam. Dan begitu dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab dan juga Hamzah bin Abdul Muttalib, orang-orang kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi SAW, yastabshirun. Mereka merasakan kabar gembira dengan masuk Islamnya Hamzah dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena paling tidak mereka akan mendapatkan sedikit dorongan kekuatan atau bahkan banyak dorongan kekuatan dari masuk Islamnya dua orang yang mulia ini. Dari masuk Islamnya dua orang yang terpandang, yang begitu terhormat di Mekah pada saat itu. Nabi SAW mengatakan, Allahumma a'izzal islama bi islami ahabbir rajulaini ilaik. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Dan betul, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ma zilna a'izzatan ma aslama Umar bin Khattab. Kami itu senantiasa merasa terhormat, kami merasa kuat selama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sudah masuk ke dalam Islam. Itulah sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ahibati fillah azanallahu wa iyyakum, setelah Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam,
Umar bin Khattab datang ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada beliau bahwa ia telah masuk ke dalam agama Islam. Begitu Umar masuk ke dalam rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, sebelum masuk Umar ketuk pintu. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam itu sedang berkumpul, lagi belajar agama Islam di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Ketika mereka mendengar suara yang mengetuk pintu adalah Umar bin Khattab, kaget mereka. Kemudian mereka takut karena mereka belum tahu Umar itu masuk Islam. Umar itu datang untuk masuk Islam. Mereka belum tahu, maka mereka kaget dan mereka takut. Jangan-jangan Umar ini mau nyerbu kita. Jangan-jangan Umar ini mau melawan kita di sini. Ajak gelut, nah, jangan-jangan. Kemudian ketika mereka sedang ketakutan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan mereka. Tenang, santai. Coba kita bukakan pintu, kita cari tahu Umar kesini mau apa. Dan Hamzah bin Abdul Muttalib saat itu mengatakan, In yuridillahu bihi khairan yuslim, wa illa yakun qatluhu alaina hayyinan. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kebaikan untuk Umar, dia akan masuk Islam. Dia datang untuk masuk Islam. Tapi kalau tidak, udah tenang. Gampang tinggal kita bunuh. Hamzah, orang yang kuat juga. Asadullah, orang yang terkenal dengan Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidus syuhada, sayyidnya para syuhada. Kata Hamzah, kalau Umar ini Allah inginkan kebaikan pada dirinya, dia akan masuk Islam, tenang. Tapi kalau tidak, maka gampang, tinggal kita bunuh Hamzah. Lihatlah begitu kuatnya Islam setelah masuk Islamnya Hamzah. Kemudian ternyata Umar itu datang untuk mengumumkan keislamannya. Saat itu pula kaum muslimin semakin bertambah kuat, merasa semakin mulia, semakin kuat di hadapan orang-orang kufar Quraisy. Karena dua orang terpandang, dua orang yang begitu mulia sudah masuk ke dalam agama mereka, sudah masuk ke dalam agama Islam. Hibbatifillah azanallahu wa iyyakum. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari masuk Islamnya Umar bin Khattab dan juga Hamzah bin Abdul Muttalib. Di antaranya, qad yaj'alullah subhanahu wa ta'ala fi syarri khairan kabiran. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadikan dalam takdir buruk yang Allah berikan berbagai macam kebaikan. Lihatlah, Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan cobaan, ujian, siksaan kepada Nabi SAW dan juga sahabat-sahabat beliau melalui orang-orang kufar Quraisy, melalui caci makian dan juga siksaan orang-orang Quraisy. Wa ala ra'sihim Abu Jahal, yang dipimpin oleh Abu Jahal. Akan tetapi di balik hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan yang besar dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian itu membenci sesuatu sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada hal tersebut kebaikan yang begitu besar. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kalian itu membenci sesuatu padahal hal itu baik untuk kalian. Kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, begitu berat cobaan yang diterima oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Khabbab ibn al-Arat mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ala tad'u lana. Ya Rasulullah, tidakkah engkau doakan kepada kami? Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab permintaan Khabbab.
Justru Nabi SAW menyuruh Khabbab itu untuk sabar. Dan salah satu buah dari kesabaran kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala takdirkan Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam, sehingga di kemudian hari akan menguatkan dakwah Islam. Pelajaran berikutnya, hibati fillah azallahu ayyakum. Awal mula dari masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, sebagaimana telah kita ceritakan di awal, bukan karena kecintaan Hamzah terhadap dakwah Nabi SAW, akan tetapi karena rasa simpati seorang saudara yang melihat saudaranya itu sedang dicaci maki, yang melihat sepupunya, yang melihat keponakannya, yang melihat saudara sesusuannya itu sedang diganggu oleh orang lain. Maka kemudian terbuka hatinya untuk membela saudaranya. Terbuka hati Hamzah untuk membela Nabi SAW, keponakannya dan juga saudara sepersusuannya. Maka boleh jadi seorang itu ketika masuk ke dalam agama Islam, mungkin yang ia inginkan pada awalnya itu bukan hidayah, akan tetapi hal-hal lain, harta duniawi misalkan, atau perempuan yang ingin dia nikahi misalkan, ataupun hal lainnya. Akan tetapi tidak mengapa, selama hal itu adalah kebaikan, selama ia ingin masuk ke dalam agama Islam, kemudian ia ingin mempelajari di kemudian hari, maka semoga Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari membukakan pintu hidayah, membukakan pintu hatinya untuk menerima Islam ini dengan ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah bagaimana Hamzah di kemudian hari. Hamzah radhiyallahu anhu menjadi orang yang begitu kuat dalam membela agama Nabi SAW, yang pada awalnya itu hanya ingin membela saudaranya, ingin membela keponakannya. Begitu pula seorang yang mempelajari agama Allah, seorang penuntut ilmu, seorang yang ingin mengaji, bisa jadi pada awalnya orang itu tidak mengaji karena menginginkan kebaikan. Orang itu mengaji karena menginginkan kebaikan. Bisa jadi tidak. Mungkin karena mendengar, oh ustadz yang nyampein misalkan enak didengar, misalkan suka guyon, suka bercanda misalkan, atau hal yang lainnya. Oh kalau ngaji di sana dapat makan malam misalkan. Oh kalau ngaji suka ada yang sedekah. Oh bisa kenalan banyak, dapat lapak baru dan lain sebagainya. Bisa jadi ketika seseorang itu mengaji, menuntut ilmu, yang awalnya yang ia inginkan bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan terus kita katakan, jangan ngaji kamu. Lu kamu jangan ke masjid kalau yang kamu inginkan cuma ngaji untuk mendapatkan hal-hal duniawi. Tidak. Justru kita bimbing, kita arahkan, kita nasihati supaya semoga di kemudian hari Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hatinya sehingga ia kemudian menuntut ilmu, sehingga ia kemudian mengaji hanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaannya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, terhadap ilmu, bukan lagi karena hal-hal yang bersifat duniawi. Berikutnya, pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa al-asabiyah, fanatisme itu tidak mutlak tercela dalam Islam. Kita sering mengatakan bahwa fanatisme itu tercela, fanatisme itu berbahaya, fanatisme itu dakwah yang menyeru kepada golongan tertentu, membela golongan tertentu, apapun yang terjadi. Akan tetapi di dalam Islam, fanatisme itu tidak mutlak semuanya tercela, tidak mutlak semuanya batil.
ada fanatisme itu yang terpuji. Bagaimana fanatisme yang terpuji? Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala pada awal perkara agama Islam ini mengutus Nabi SAW di tengah-tengah orang yang begitu fanatisme terhadap golongannya, begitu fanatik terhadap kabilahnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi SAW di jazirah Arab. Salah satunya untuk melindungi Nabi SAW. Lihatlah bagaimana Abu Thalib, paman beliau, yang meskipun tidak masuk ke dalam agama Islam, tapi begitu semangat dalam membela dakwah Nabi SAW. Lihatlah Hamzah, pada awalnya itu ingin membela saudaranya, ingin membela keponakannya, fanatisme. Bukan karena agama Allah pada awalnya. Dan lihatlah bagaimana apabila Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Nabi SAW di tengah orang-orang yang tidak peduli terhadap golongannya. Bahkan seorang nabi, Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Hud, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Syuaib, kata Allah Subhanahu wa taala, kaumnya Syuaib itu mengatakan, walaula rahtuka la rajamnaka. Syuaib, kalau bukan karena keluargamu, pasti kami itu sudah merajammu. Kami ini sudah melemparimu dengan batu sampai mati. Kalau bukan keluargamu. Karena keluarga Syuaib itu keluarga yang terpandang. Maka kemudian dengan diutusnya Nabi Syuaib di tengah keluarga yang terpandang, dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Syuaib. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fanatisme itu tidak serta-merta, tidak semuanya itu tercela. Fanatisme yang mendatangkan kebaikan itu sangat terpuji. Terutama fanatisme terhadap Al-Quran was sunnah. Selama itu kebenaran yang datang dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus fanatik, kita harus memegang teguh kebenaran tersebut. Taib ibadah fillah azallahu wa iyyakum. Kemudian berikutnya pelajaran yang dapat kita ambil adalah adamul ya'si min imani syakhsin minan nas ayyin kana wa in kana aw in kanat adawatuhu lil Islam syadidah, meskipun orang tersebut permusuhannya terhadap Islam begitu keras, kita tidak boleh berputus asa untuk mengharapkan seseorang masuk ke dalam agama Islam. Kita tidak boleh berputus asa untuk mengharapkan seseorang itu menerima hidayah. Meskipun orang tersebut begitu keras penentangannya terhadap agama Allah, meskipun orang tersebut begitu keras penentangannya terhadap kebenaran, jangan kita putus asa. Selama orang tersebut masih hidup, masih ada kemungkinan orang itu akan mendapatkan hidayah. Lihatlah Umar bin Khattab, orang yang begitu keras penentangannya terhadap agama Allah, orang yang begitu gencar dalam menentang dakwah Nabi SAW, sampai-sampai saudara angkatnya sendiri itu putus asa, tidak mungkin masuk Islam, Umar ibn Khattab. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Umar bin Khattab justru orang yang paling kuat pembelaannya terhadap Islam di kemudian hari. Maka ketika kita mendakwai seseorang, ketika kita menginginkan hidayah terhadap seseorang, meskipun orang tersebut begitu keras kita nilai, begitu keras hatinya untuk menerima dakwah Islam ini, untuk menerima kebenaran ini, jangan kita putus asa. Terus doakan orang tersebut. Sebagaimana Nabi SAW
mendoakan Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat bahkan Nabi SAW mendoakan Umar bin Khattab secara khusus. Allahumma izzal islama bi Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan Umar bin Khattab. Masukkanlah Umar bin Khattab ke dalam agama Islam. Jangan kita berputus asa dan terus doakan orang yang kita harapkan untuk mendapatkan kebaikan. Maka dari itu, kaum muslimin wal muslimat azanallahu wa iyyakum, seorang muslim hendaknya menginginkan kebaikan bagi orang lain. Terlebih orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap agama Islam ini. Wulatul umur, para pemimpin-pemimpin, jangan kita justru celah. Jangan kita justru jelek-jelekan para pemimpin-pemimpin kita. Aqidatu ahli sunnati wal jamaah fi wulatil umur, akidah ahli sunnah wal jamaah dalam memandang wulatul umur, mereka itu mentaati wulatul umur dan juga mendoakan kebaikan. Karena ketika wulatul umur itu menjadi seorang yang baik, maka rakyat-rakyatnya pun akan makmur. Rakyat-rakyatnya pun akan merasakan kebaikan, akan merasakan manfaat dari kebijakan-kebijakan yang baik. Maka kita perlu doakan. Secara khusus orang-orang yang kita sayangi, kedua orang tua kita, saudara-saudari kita, jangan kita berputus asa dalam mendakwahkan kebaikan kepada mereka semua. Kita ajak mereka ke dalam kebaikan, ke dalam kebenaran, agar mereka semua merasakan manisnya hidayah sebagaimana kita telah merasakannya. Kemudian di antara faedah lain yang tidak kalah pentingnya, Umar bin Khattab dan juga Hamzah bin Thalib, ketika kita memusuhi orang kafir, itu jangan kita memusuhi orang tersebut karena pribadi orang itu, karena orang itu sendiri, bukan. Tapi kita memusuhi orang kafir itu karena kekufurannya, karena ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita memusuhi orang kafir karena orang tersebut, maka bagaimanapun orang itu kita akan benci, kita akan memusuhi. Akan tetapi ketika kita memusuhi orang lain karena kekufuran, karena perangai buruk yang ada pada orang tersebut, maka diharapkan kebaikan dari orang tersebut. Ketika muncul kebaikan dari orang tersebut, ketika muncul Islam, hidayah Islam dari orang kafir yang kita benci, di kemudian hari ketika ia masuk Islam, kita akan menyukai orang tersebut. Orang tersebut telah menjadi saudara kita dalam agama ini. Maka jangan sampai kita memusuhi orang lain itu karena zat orang tersebut. Akan tetapi kita memusuhi orang lain karena keburukan yang ada pada orang tersebut, yang kita inginkan untuk ditinggalkan oleh orang tersebut dan berganti dengan sikap baik, berganti dengan perangai baik yang kita harapkan. Haibati fillah azza wa iyyakum. Faedah lain adalah ma'rifatul fadli li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Umar bin Khattab dan juga Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita mengakui keutamaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih khusus Umar bin Khattab dan juga Hamzah bin Abdul Muttalib. Lihatlah Hamzah bin Abdul Muttalib, orang yang rela membela agama Allah Subhanahu wa taala sampai terbunuh dalam perang Uhud. Lihatlah Umar bin Khattab, orang yang begitu tegas dalam membela agama Allah sebagai bentuk
pengorbanan dirinya karena merasa telah begitu keras dalam memusuhi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking tegasnya Umar dan saking kerasnya Umar dalam membela kebenaran, sampai-sampai Umar itu bukan hanya ditakuti manusia, bukan hanya ditakuti oleh musuh-musuh Allah dari golongan manusia, bahkan syaitan pun takut sama Umar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Ibnul Khattab, innaka ma salakta fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan ghaira fajjik. Wahai Umar Ibnul Khattab, kamu itu tidak melewati sebuah jalan, sebuah gang, kecuali syaitan itu akan melewati jalan lain, akan melewati jalan yang bukan kamu lewati, yang tidak kamu lewati. Bayangin, saking takutnya setan, bahkan terhadap Umar bin Khattab pun setan takut. Tapi kembali, setan itu takut bukan karena badannya Umar, bukan, tapi karena tegasnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam membela agama Islam. Al-Imam Ahmad rahimahullah itu beliau kalau meruqyah seseorang itu tidak sampai beliau turun tangan membacakan ayat Al-Quran, tidak. Cukup beliau datang, setan itu lihat sendalnya Imam Ahmad itu sudah takut. Maka ketika Imam Ahmad bin Hanbal itu meninggal, kalau ada yang butuh untuk diruqyah, didatengin sendalnya Imam Ahmad. Ternyata tidak ngefek, ternyata tidak ngaruh. Karena setan itu bukan takut sama sendalnya Imam Ahmad karena sendal tersebut, tapi karena bagaimana ketakwaan Imam Ahmad, bagaimana tingginya kemuliaan derajat Imam Ahmad dalam agama Islam, sehingga belum sampai di ruqyah pun setan itu sudah takut. Begitu pula Umar, setan itu bukan takut sama Umar karena Umarnya, tapi setan itu takut sama Umar karena begitu tegasnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam membela kebenaran, begitu tingginya tingkat keimanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pelajaran yang lain yang dapat kita ambil dari masuk Islamnya Umar bin Khattab dan juga Hamzah bin Abdul Muttalib adalah bagaimana mukjizat Al-Qur'anul Karim. Bagaimana Al-Qur'anul Karim itu bisa melembutkan hati yang begitu keras. Lihatlah Umar bin Khattab, terketuk hati Umar bin Khattab yang begitu keras oleh sebab Al-Qur'anul Karim. Dan banyak sekali sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama, para kaum muslimin secara umum yang begitu keras hatinya mungkin kemudian melunak ketika mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Para pemuka suku Aus dan juga suku Khazraj, Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Khudair, mereka semua masuk Islam karena Al-Qur'anul Karim yang dibacakan oleh Mus'ab bin Umair. Ulama Fudail bin Iyad itu mendapatkan hidayah yang mana ia merupakan ulama yang sebelum menjadi ulama, orang yang paling keras, preman istilahnya mungkin, preman yang paling ditakuti pada zamannya, tapi melunak hatinya ketika mendengarkan Al-Qur'anul Karim, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka itu tunduk patuh kepada zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, seketika melunak. Habibillahir azza wa yakum, maka kita semua
ketika kita merasa kita begitu jauh dari kebenaran, begitu jauh dari hidayah, sudah terlalu jauh dalam jurang kesesatan, kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hati kita terasa begitu keras untuk menerima kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Coba buka Al-Quranul Karim, coba baca Al-Quranul Karim, coba tadabburi Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala kemudian melunakkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya dan memberikan manfaat dan juga keberkahan dari setiap yang kita pelajari. Demikian yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qauli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musa'ibad dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا اللهم بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.